Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu kami yaitu Ibu Intan Ayu Pratiwi dan juga Bapak Alman Nuguraldi, yang juga yang terhormat kepada asisten praktikum Mas Abiyu Armich dan juga Mbak Tasya Dwi Farlian Putri. Di sini kami dari kelompok 1 kelas Biologi Praktikum L1 akan membawakan video mengenai praktikum bioteknologi konvensional. Tentu saja saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dina Caya Fiska dengan nomor NIM 0820 111 33004. Saya Rista Wahyu Priyanka dengan NIM 0820 111 33005. Saya M. Arik Setiawan dengan NIM 0820 111 33006. Nama saya Rabiah Aminah, NIM 0820 111 33008. Saya Putri Alawijaya dengan NIM 0820 111 33009. Saya Resika Karin, NIM 0820 111 33010. Bioteknologi konvensional. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, untuk mengetahui cara penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob pada proses pembuatan tape dan tempe. Yang kedua, mengetahui peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian tape. Yang ketiga, mengetahui peranan organisme Rhizopus oligosporus dalam peragian tempe. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe. Bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetika secara alami. Bioteknologi konvensional ini sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, walaupun tanpa sebutan bioteknologi untuk pembuatan alkohol, pembuatan anggur, dan berbagai produk lainnya. Contoh proses bioteknologi konvensional ini ialah fermentasi dan hidroponik. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, menggunakan teknologi sederhana. Yang kedua, biaya yang relatif murah. Yang ketiga, tidak dapat menghasilkan sifat organisme yang baru. Produk-produk yang dapat dihasilkan dari bioteknologi konvensional ialah dengan bahan kedelai menggunakan mikroorganisme Rhizopus menghasilkan produk yaitu tempe. Lalu ada bahan beras ketan dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae menghasilkan produk tape ketan. Begitu pula dengan tape singkong yang menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada bahan susu dengan menggunakan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus menghasilkan produk yogurt. Lalu ada bahan kedelai dengan menggunakan mikroorganisme Aspergillus oryzae menghasilkan produk kecap. Lalu yang terakhir itu ada bahan air kelapa dengan menggunakan mikroorganisme Acetobacter silinum menghasilkan produk nata de coco. Fermentasi pangan. Makanan fermentasi ialah makanan yang dibuat dengan bantuan mikroba atau enzim sehingga mengalami perubahan secara biokimiawi yang dikehendaki dan dapat memberikan ciri spesifik makanan tersebut. Manfaat makanan fermentasi ialah makanan yang lebih bergizi, lebih mudah dicerna, lebih aman, dan memberikan flavor yang lebih baik. Mikroba yang digunakan untuk proses fermentasi bergantung pada 5 macamnya, yaitu ada aktivitas air, pH, suhu, komposisi bahan dasar, dan terakhir yaitu adanya zat-zat yang bersifat mendukung. Lalu kita masuk ke dalam salah satu percobaan, yaitu pembuatan tape ketan dan singkong. Tape merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat yang mempunyai rasa spesifik yaitu manis atau kadang-kadang asam, aroma alkoholis dan strukturnya yang lembut. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroba, kapang, khamir, dan bakteri yang terdapat dalam ragi tape. Mikroba tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Lalu ada fermentasi tempe kedelai. Tempe ialah makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai dengan menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus atau R. oryzae dan R. stolonifer. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe.
Kapal yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks atau protein kompleks pada kedelai yang sulit dicerna menjadi senyawa sederhana atau protein sederhana pada tempe yang mudah dicerna oleh manusia. Kelebihan dari bioteknologi konvensional ini ialah yang pertama, lebih mudah dilakukan. Yang kedua, dapat mengembangkan kandungan gizi dari makanan dan minuman, menghasilkan sumber makanan baru, biaya yang lebih murah, dan tidak memiliki dampak negatif dalam jangka panjang. Adapun kekurangan dari bioteknologi konvensional ini, yang pertama ada tidak dapat mengatasi masalah genetik. Yang kedua, sulit untuk memperkirakan hasil. Yang ketiga, bergantung pada kondisi alam seperti suhu dan organisme lain di lingkungan. Alat dan bahan. Pada pembuatan tempe digunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada nampan, kemudian baskom, serbet, plastik, ragi, tampah, panci, dan juga kedelai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah cuci kedelai sampai bersih kurang lebih sebanyak 2-3 kali. Lalu, rendam kacang kedelai selama 8 jam. Perendaman kacang kedelai bertujuan agar waktu perebusan kacang kedelai tidak terlalu lama. Saat kacang kedelai direndam, kulit-kulit ari kacang kedelai akan mulai mengelupas dari kacang tersebut. Selanjutnya, rebus kacang kedelai yang sudah direndam selama 25 menit. Perebusan pertama bertujuan agar kedelai dapat menyerap air sebanyak mungkin, sehingga membuatnya lebih lunak dan memudahkan proses fermentasi di tahap awal. Tanpa perebusan di tahap awal, waktu perendaman yang dibutuhkan lebih lama dan akan memunculkan bau asam. Selanjutnya, diamkan beberapa jam hingga kedelai menjadi dingin, lalu pisahkan kulit kedelai dengan kulit arinya dengan cara diremas-remas dan cuci lagi hingga bersih. Pengelupasan kulit ari dan pencucian kacang kedelai setelah dikupas kulit arinya bertujuan agar kacang kedelai bersih dan ragi dapat melekat langsung pada biji kedelai secara merata sehingga tempe yang dihasilkan akan lebih bagus dan tampak putih. Rebus lagi selama 5-10 menit untuk mensterilkan kedelai. Proses perebusan yang kedua diperlukan untuk memastikan bahwa kedelai dalam keadaan benar-benar matang dan untuk membunuh bakteri bersifat kontaminan yang hidup dan berkembang biak selama perendaman, yang mengakibatkan timbulnya bakteri dan lendir sehingga akan menghalangi proses fermentasi tahap akhir. Lalu tiriskan dan keringkan hingga kedelai tidak ada kadar airnya lagi. Proses selanjutnya adalah dinginkan kedelai di atas tempe hingga kedelai tersebut benar-benar kering dan dingin. Setelah kering, taburkan ragi hingga merata. Bila kacang kedelai masih panas dan ditaburi ragi, maka hasil tempenya tidak akan bagus karena panas pada kacang kedelai akan mempercepat kerja ragi sehingga tempe tampak sudah jadi, tetapi bagian dalamnya masih keras atau bahkan bagian luarnya akan tampak hitam-hitam. Sedangkan apabila kacang kedelai masih basah dan diberi ragi, maka sebagian ragi akan larut dalam air sehingga kacang kedelai tidak dapat menjadi tempe yang bagus atau sebagian kacang kedelai masih mentah. Atau kita bisa bilang tidak mengalami proses peragian. Proses yang terakhir adalah siapkan plastik yang sudah ditusuk-tusuk dan berlubang. Masukkan kedelai yang sudah tercampur ragi ke dalam plastik, lalu simpan di tempat yang gelap yang tidak terjangkau matahari dan tutup dengan kain bersih. Pembungkusan kacang kedelai beragi dengan plastik yang sudah ditusuk-tusuk di beberapa tempat adalah bertujuan agar uap air yang terbentuk dalam proses peragian dapat menguap, sehingga tempe yang dihasilkan bisa bagus dan tidak busuk. Alat: kompor, panci kukus, ember, penyaring, centong, tampah, dan
wadah kontainer. Bahan 1 kg beras ketan, ragi tape 3 butir, pewarna makanan warna hijau, dan air matang. Prosedur kerja. Yang pertama, mencuci beras ketan hingga bersih atau hingga air cucian bening. Dua, kemudian rendam beras ketan dengan air sampai permukaan ketan terendam seluruhnya. Dan beri pewarna makanan dengan intensitas warna sesuai keinginan. Lalu, aduk hingga merata. Perendaman dilakukan selama 4 jam. 3. Siapkan kukusan berisi air mendidih. 4. Setelah direndam 4 jam, kemudian tiriskan ketan, lalu kukus selama 25 menit. 5. Setelah dikukus selama 25 menit, angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Kemudian, tuangkan air matang sebanyak 500 ml, diaduk rata, dan didiamkan selama 20 menit agar teksturnya tidak lembek. 6. Lalu kukus lagi selama 25 menit hingga matang. 7. Setelah matang, taruh nasi ketan di atas tampah dan diamkan hingga benar-benar dingin. 8. Taburkan ragi dengan cara diparut pada penyaring agar halus dan bisa merata di atas nasi ketan yang benar-benar sudah dingin. Kemudian, aduk secara merata agar proses fermentasi pun juga merata. Adapun alasan ragi yang harus ditaburkan saat nasi ketan telah dingin, karena jika ragi ditaburkan pada saat nasi ketan masih panas, kemungkinan jamur Saccharomyces cerevisiae akan mati dan tidak dapat melakukan proses fermentasi, sehingga proses pembuatan tape akan gagal. 9. Simpan dalam wadah kontainer, kemudian tutup rapat agar udara tidak dapat masuk sehingga ragi yang digunakan untuk pembuatan tape seperti jamur Saccharomyces cerevisiae dapat bekerja dengan baik dalam proses pembuatan tape. Jika tidak tertutup, maka akan ada udara yang masuk sehingga alkohol akan teroksidasi menjadi asam asetat yang membuat rasa menjadi asam. Pada pembuatan tape memanfaatkan bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak memerlukan udara dalam proses fermentasinya. 10. Simpan selama 2 hingga 3 hari. Selama penyimpanan tape, terjadi reaksi biokimia pada proses fermentasi tape oleh ragi Saccharomyces cerevisiae, yaitu amilum atau pati dengan bantuan enzim amilasi diubah menjadi maltosa. Kemudian, maltosa dengan bantuan enzim maltase diubah menjadi glukosa. Glukosa kemudian diubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi yang membuat terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma. 11. Tape siap dihidangkan. Prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan: kompor, panci kukus, baskom, pisau, penyaring, sendok, daun pisang, wadah, singkong, dan ragi tape. 2. Kupas singkong dan kikis bagian kulit arinya hingga kesat.
3. Potong singkong yang telah dikupas sesuai keinginan. 4. Cuci hingga bersih singkong yang telah dipotong. 5. Sementara menunggu singkong kering, masukkan air ke dalam panci kukusan sampai kira-kira terisi 1/4. 6. Nyalakan kompor dan tunggu hingga air mendidih. 7. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci kukus. Lalu, kukus hingga singkong 3/4 matang. 8. Menusuk dengan garpu untuk memastikan bahwa singkong sudah matang. 9. Setelah matang, angkat singkong yang telah dimasak, lalu taruh di suatu wadah. 10. Dinginkan singkong yang telah matang. 11. Sembari menunggu singkong didinginkan, haluskan ragi. 12. Setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah dan taburi ragi yang telah dihaluskan dengan menggunakan saringan. Pemberian ragi dilakukan ketika singkong sudah dingin, dikarenakan untuk menghindari terjadinya kegagalan fermentasi akibat jamur Saccharomyces cerevisiae dan dapat mati apabila singkong masih dalam keadaan panas. 13. Kemudian tutup singkong dengan daun pisang dan penutup wadah, serta dipastikan wadah benar-benar tertutup rapat. Wadah ditutup rapat agar tidak ada udara atau oksigen yang masuk, sehingga proses fermentasi dapat bekerja dengan baik. Diamkan selama 3 hingga 5 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Di saat itulah singkong sudah menjadi tape. Data hasil pengamatan tempe kelompok 1. Pada tempe, untuk kematangan sebelum diberi ragi yaitu mentah. Sesudah diberi ragi tempe pada hari pertama lebih matang. Hari kedua sangat matang. Untuk rasa, sebelum diberi ragi, tidak berasa. Sesudah diberi ragi tempe, pada hari pertama tidak berasa, pada hari kedua tidak berasa. Untuk aroma, sebelum diberi ragi, tidak beraroma. Sesudah diberi ragi, pada hari pertama, aroma khas tempe. Hari kedua, aroma khas tempe. Untuk warna, sebelum diberi ragi, kuning. Sesudah diberi ragi, mulai tumbuh sedikit jamur yang berwarna putih yang belum rata pada sekitar kedelai pada hari pertama. Pada hari kedua, tumbuh jamur yang berwarna putih dan sangat merata yang menutupi kedelai. Untuk tekstur, sebelum diberi ragi, kasar dan tidak menyatu dengan kedelai lainnya. Sesudah diberi ragi tempe, pada hari pertama, halus dan menyatu dengan kedelai lainnya. Pada hari kedua, halus dan sangat menyatu dengan kedelai lainnya. Data hasil pengamatan tape ketan. Tape ketan untuk kematangan sebelum diberi ragi, matang. Sesudah diberi ragi tape, pada hari ketiga lebih matang. Pada hari keempat sangat matang, pada hari kelima sangat matang. Untuk rasa, sebelum diberi ragi, tidak berasa. Sesudah diberi ragi, pada hari ketiga, manis. Pada hari keempat, manis dan sedikit pahit. Pada hari kelima, manis dan tambah pahit. Untuk aroma, sebelum diberi ragi, tidak beraroma. Hari ketiga, setelah diberi ragi tempe, pada hari ketiga, aroma tape, manis, sedikit asam. Hari keempat, aroma tape beraroma alkohol. Hari kelima, aroma tape beraroma alkohol. Untuk warna,
sebelum diberi ragi hijau pandan. Sesudah diberi ragi, pada hari ketiga hijau pandan sedikit pucat, pada hari keempat hijau pandan sedikit pucat, dan pada hari kelima hijau pandan sedikit pucat. Untuk tekstur, sebelum diberi ragi lunak dan kenyal. Sesudah diberi ragi tape, pada hari ketiga lembek dan berair, pada hari keempat lembek dan semakin berair, pada hari kelima lembek dan air semakin banyak. Data hasil pengamatan tape singkong. Untuk kematangan, sebelum diberi ragi, matang. Setelah diberi ragi, pada hari ketiga, empuk, dan rasa yang dihasilkan sesuai dengan tape pada umumnya dari proses fermentasi. Pada hari keempat, empuk, dan rasa yang dihasilkan lebih seimbang antara manis dan aroma alkoholnya. Pada hari kelima, empuk, dan rasa yang dihasilkan mulai terasa pahit. Untuk rasa, sebelum diberi ragi, hambar. Setelah diberi ragi, pada hari ketiga, sedikit manis dan rasa asam mulai terasa. Pada hari keempat, sedikit manis dan rasa asam dari alkohol lebih terasa. Pada hari kelima, sedikit manis dan rasa asam dari alkohol dan rasa pahit menyatu lebih kuat berasa. Untuk aroma, sebelum diberi ragi, harum. Setelah diberi ragi, pada hari ketiga, bau alkohol mulai menyengat. Pada hari keempat, alkohol lebih terasa kuat. Pada hari kelima, bau yang ditimbulkan mirip dengan hari sebelumnya tetapi lebih menyengat saat dibuka pertama kali. Untuk warna, sebelum diberi ragi yaitu kuning keputihan. Setelah diberi ragi, pada hari ketiga, kuningnya merata. Pada hari keempat, kuningnya merata. Pada hari kelima, kuningnya merata. Untuk tekstur, sebelum diberi ragi yaitu padat pulen. Setelah diberi ragi, pada hari ketiga yaitu lembut, empuk dengan sedikit air. Pada hari keempat yaitu tingkat kelembutan hampir sama seperti hari ketiga tetapi kandungan airnya lebih banyak. Untuk hari kelima, lembut atau empuk serta memiliki kandungan air yang cukup banyak daripada hari sebelumnya. Dari praktikum yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada proses fermentasi jamur pada pembuatan tape dan tempe terjadi proses fermentasi anaerob, yaitu proses fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi jamur pada tape menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Jamur yang dimanfaatkan adalah Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan jamur atau kapal yang dimanfaatkan pada fermentasi tempe adalah Rhizopus sp. Yang kedua, peranan Saccharomyces cerevisiae dalam buatan tape yakni memfermentasi dan bersifat fermentatif atau melakukan fermentasi dengan memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol kuat. Yang ketiga, Rhizopus oligosporus termasuk dalam Zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai. Karena Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap oleh tubuh. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe antara lain yakni substrat, suhu, pH, oksigen, waktu, dan mikroba yang digunakan. Sekian video praktikum dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.